Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa terus istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kami selalu mengingatkan baik kepada diri kami pribadi dan untuk antum sekalian bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Bahkan para ahli mufassir menafsirkan ayat tersebut adalah untuk mentauhidkan aku, supaya manusia beribadah murni hanya kepada Allah semata. Kalau kita sudah mengetahui tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kondisi dan keadaan apapun Allah sudah menyiapkan bentuk ibadah masing-masing. Ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda min aqwalin wa a'malin zahiran wa batinan. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa perkataan dan perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kita semuanya dalam beraktivitas, dalam mengais rezeki, dalam memberikan nafkah kepada anak dan juga istri, ini muatannya adalah ibadah. Kondisi apapun yang menimpa kepada kita, berarti kita juga harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika kita sakit ataupun sehat, ketika kita berjaya di atas, mendapatkan kondisi, mendapatkan kedudukan yang baik, ataupun lagi jatuh, tetap Allah berhak untuk diibadahi. Namun ibadah-ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, sehingga bentuk-bentuk ibadahnya berbeda-beda. Keadaan kita sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal abdu daiman bainal amrain. Seorang hamba itu selalu berada pada dua kondisi. Yang pertama kondisinya adalah mendapatkan nikmat minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yahtaju ila syukri,
butuh terhadap syukur. Kemudian keadaan yang kedua, mendapatkan ujian dan musibah. Dan itu, kata beliau, adalah membutuhkan ibadah yang namanya sabar dan istighfar. Maka kedua keadaan ini pasti menyertai kepada hamba, selalu berbolak-balik. Karena keadaan hamba tidak mungkin mendapatkan nikmat terus-menerus, mendapatkan afiah, kesehatan, kelancaran rezeki, dan tidak mungkin pula seorang hamba itu selalu berada dalam keadaan terpuruk, selalu mendapatkan ujian, musibah, sakit, kefakiran, kemiskinan. Pasti semuanya akan silih berganti. Nah, disinilah kalau memang Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah, maka kondisi ini jika kita renungi bersama-sama, tidak ada yang lepas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Di saat kita mendapatkan ujian, musibah, maka kita harus sabar dan istighfar. Bagaimanakah rahasia di balik itu semua? Kenapa ketika seseorang mendapatkan musibah, kuncinya ibadahnya adalah istighfar? Maka para ulama menjelaskan, bisa jadi musibah yang telah kita dapatkan, ujian yang ditimpakan Allah kepada kita semua, itu karena dosa-dosa kita, karena kemaksiatan yang telah kita lakukan, karena penyebab dari Allah memberikan ujian itu disebabkan dosa dan maksiat. Kita sudah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan, barang siapa yang bersyukur terhadap apa yang telah aku berikan, maka aku akan menambah nikmat dengan nikmat yang lainnya sebagai bentuk karunia dariku. Nikmat itu bukan malah semakin sedikit, semakin ditambah dan semakin bertambah. Kalau seandainya manusia itu mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, niscaya manusia itu tidak akan sanggup untuk menerima nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika manusia itu kufur, mengingkar, maka tidaklah yang datang kecuali musibah yang akan menderanya. Sebagian besar seseorang tidak mengetahui penyebab utama daripada siksa ataupun musibah yang ditimpakan Allah adalah kurang syukur dan juga kufurnya seseorang terhadap nikmat. Namanya syukur dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita. Kalau kita tidak melaksanakan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya, bahkan kita mengingkari dan mengkufuri nikmat tersebut, tunggulah bencana dan musibah itu pasti akan datang kepada kita. Kita bukan orang-orang, iman kita bukan seperti imannya orang-orang soleh, para syuhada, para al-anbiya, dan orang-orang para sahabat pada zaman dahulu. Keimanan kita masih sama, masih terkadang naik, masih terkadang turun, sehingga bentuk ujian yang ditimpakan kepada kita tidak selalu untuk meninggikan derajat. Tapi bisa jadi dengan ujian itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian karena mungkin banyaknya kekurangan dalam diri kita, dalam menghamba, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun memberikan tegurannya dengan berupa musibah. Dan bisa jadi Allah memberikan ujian kepada kita, musibah kepada kita, bisa jadi Allah akan
menyingkirkan, dan juga akan memalingkan musibah yang lebih besar daripada yang sekarang kita alami. Ini merupakan sunnatullah. Seseorang tidak akan bisa lepas dengan yang namanya ujian dan musibah. Tapi ketahuilah, jika memang musibah itu menimpa kepada para nabi, orang-orang soleh, ketahuilah itu sebagai bentuk pengokohan mereka untuk meninggikan derajat mereka. Tapi jika ujian itu menimpa kepada kita, itu merupakan bentuk peringatan kita disuruh kembali kepada Allah atas kufurnya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, dan sebagai bentuk introspeksi diri supaya kita menjadi hamba yang lebih baik. Semoga khutbah yang pertama ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fal abdu baina syukri wal istighfar. Maka keadaan hamba itu selalu berputar berporos antara syukur dan juga istighfar. Kalau seorang hamba menyadari akan kekurangannya, menyadari akan dosa dan maksiat yang telah dia lakukan, maka dengan dia istighfar, bukan hanya Allah mengampuni saja, Allah akan mengembalikan, bahkan membalas dengan kebaikan yang lebih. Asalkan hamba itu faham dan mengerti. Ketika Allah sudah memberikan nikmat kemudian dikufuri, Allah akan menimpakan adab. Tapi kalau seorang hamba itu mau kembali lagi kepada Allah dan istighfar, Allah akan memberikan nikmat itu kembali dan menambahinya. Ingatlah ketika Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Maka jika kalian mau melaksanakannya, inilah balasannya. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Allah akan menurunkan hujan dengan lebat. Allah akan memberikan harta dan anak yang banyak. Allah akan juga memberikan kesuburan pada kebun-kebun serta sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang mau istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh, maka ini merupakan nikmat yang mulia ketika mereka diutus Nabi di tengah-tengah kaumnya. Untuk apa? Memberikan pencerahan, berdakwah supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Jika di satu kaum diutus seorang nabi, seorang rasul, tapi mereka enggan, nikmat yang besar ini mereka ingkari, mereka kufuri, mereka tolak kehadiran Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun menyeru kepada kaumnya, jika kalian mau kembali lagi ke jalan Allah, mau istighfar memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengembalikan kebaikan itu, bahkan menambah dan menambah kebaikan tersebut. Dijelaskan di situ Allah akan menurunkan hujan yang lebat, yang asalnya kekeringan, yang aslinya kemarau yang panjang paceklik. Allah juga akan melipat gandakan harta yang kalian miliki, memberikan rezeki yang banyak, memberikan anak-anak yang banyak pula, yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Ini adalah janji Allah. Jikalau mereka sadar, berapa banyak ketika suatu kaum diutus seorang rasul dan seorang nabi, mereka justru mengingkarinya. Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya, mereka semua mengingkari. Padahal ini adalah nikmat. Padahal Allah sudah memberikan kabar kalau kalian mau mensyukuri nikmat akan ditambah lagi nikmatnya.
Tapi justru dengan keberadaan seorang nabi, seorang rasul yang harusnya mereka beriman, beribadah hanya kepada Allah, justru mereka dustakan, justru mereka sakiti, bahkan mereka juga mencoba membunuh para nabi. Maka tentu azab ini yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum. Maka dua hal ini yang selalu berporos kepada seorang hamba. Entah nikmat yang selalu datang kepadanya, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah ujian atau musibah yang akan datang menghampirinya, maka dia harus cepat-cepat untuk istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia selamat dari azabnya dan diganti dengan nikmat yang bertingkat-tingkat, nikmat yang berlimpah ruah. Semoga kita selalu bisa menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan selalu introspeksi diri, sadar segala sesuatu menimpa kepada kita itu karena dosa dan maksiat kita.